Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Baik. Apa yang wajib untuk seorang hamba pada permasalahan takdir dengan al-qadar dengan syariat? Tidak menggabungkan dan tidak menjadikannya tanakut atau bertolak belakang. Baik, mana dalil yang menunjukkan akan hal tersebut? Bahwasanya anjuran untuk menggabung keduanya ada dalam hadis ya. Coba sebutkan. Maka para sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kita tidak bertakwa? Maka Rasulullah SAW menjawab, mereka i'malu, beramallah. Ini bentuk syariat. Kemudian fakul muyassarun lima khuliqa. Maka segala sesuatu dimudahkan terhadap apa yang ini untuk takdir. Iya. Ucapan Nabi SAW, i'malu, ini apa? Iman kepada syariat. Fakullun muyassarun lima khuliqa. Ini apa? Keimanan terhadap takdir. Jadi tidak boleh bersandar kepada takdir. Tidak boleh bersandar kepada takdir. Menjadikan hujjah takdir sebagai hujjah untuk meninggalkan amalan yang diwajibkan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ucapan Musa kepada Nabi Adam kepada Musa, ala talumuni ala amrin qad qadarallahu alayya qabla an ukhliqa 40 yawman. Bagaimana kita jawab ini? Ada dua jawaban. Pertama, dia Adam berhujjah dengan takdir terhadap musibah, bukan terhadap maksiat. Menjadikan takdir sebagai hujjah namun terhadap musibah yang menimpanya. Dia tidak bisa terlepas dari itu karena Allah SWT telah menentukan. Kalaupun dia berhujjah dengan musibah atau dengan maksiat, sebagian mengatakan itu boleh kecuali kalau dalam keadaan dia sudah bertobat darinya. Adapun ketika dia masih melakukan maksiat kemudian dia berhujjah dengan alasan karena sudah ditakdirkan, maka itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang batil, dan itu pemikiran dari orang-orang yang menyimpan dalam masalah ini seperti Jabriyah, Qadariyah, Musyrikiyah. Kata mereka, qalu walau sya'allahu ma asyrafna wala abauna. Bergantung kesyirikannya itu karena Allah kehendaki. Iya, Allah kehendaki, ya kan? Tapi tidak menjadikan seorang itu majburo dengan apa yang dilakukan. Sampai menyandarkan hal tersebut adalah perbuatan Allah secara murni, tanpa ada hubungannya dengan makhluk. Tidak ada pilihan, tidak ada iradah, tidak ada qudrah. Itu pemikiran yang batil, akidah yang batil. Nah, kemudian dari berkaitan tentang masyiah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki apa yang Allah inginkan dan tidak menghendaki apa yang Allah tidak inginkan. Jika terjadi, tidak lepas dari kehendak Allah. Apa yang tidak terjadi?
Itu juga karena Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki. Ketika Allah tidak menghendaki sesuatu, sebagaimana disebutkan, tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu kurang. Ya. Justru itulah kesempurnaan dari kudrah Allah Subhanahu wa taala. Ya, huwal mani al-mu'ti. Ya, huwal mani al-mu'ti. Dia memberi, dia menahan. Ya, wallahu la mukrilah. Tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu. Kalau Allah tidak kehendaki, Allah tidak akan lakukan. Tidak akan terjadi sesuatu itu kalau Allah tidak kehendaki. Dan ketidakkehendakan Allah itu karena hikmah juga. Kenapa Fir'aun tidak jadi beriman, sedangkan diutus padanya Musa? Iya. Ketidakkehendakan Allah menjadikan Fir'aun beriman, itu ada hikmahnya. Ya kan? Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Perhatikan, kalau Allah kehendaki, Allah jadikan semua jiwa itu di atas petunjuk. Allah tidak kehendaki karena hikmah. Seorang ada yang sesat. Iya, walladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Hikmah. Apa hikmahnya? Orang kafir supaya terlihat bagaimana keutamaan orang beriman di atas orang kafir. Kalau beriman semua. Nah, Allah tidak menciptakan sesuatu dengan abas. Iya, akan datang nanti. Ini berkaitan dengan hidayah dan idlal dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Iya. Jadi masyiah, kalau dikatakan seperti disebutkan kemarin oleh siapa? Bagaimana yang orang yang mengatakan kalau Allah tidak berkehendak menunjukkan Allah lemah? Tidak sama sekali menunjukkan kelemahan, ya kan? Dengan jawaban 3 tadi. Ya kan? Pertama, Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Iya. Dan tidak ada yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala lemah, memaksanya untuk berbuat apa yang keluar dari perbuatannya, tidak menghendaki atau menghendaki, itu semua karena hikmah dan ilmu. Yang terakhir, wallahu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa dia tidak kehendaki, kenapa dia kehendaki. Iya. Itu akan ada nanti hubungannya dengan ucapan yang setelahnya. Baik, jadi itu secara umum pembahasan tentang masyiah ya, yang kita sebutkan kemarin. Tentang masyiah. Dan kita ambil kaidah kemarin ya, beberapa poin tentang penetapan masyiah terhadap Allah dan hambanya. Ya. Ada beberapa kemarin yang itu poin bagus, penting untuk kita. Saya selalu memberikan beberapa poin itu bagus. Itu menjadikan kita ada sedikit maklumat dari pembahasan tentang masyiah, takdir dan seterusnya. Di antara poinnya apa kemarin? Iya, bahwasanya apa yang disebutkan ini itu tidak keluar dari firman Allah. Ya. Apa namanya? Wa ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin. Ya kan? Apa ayat sebelumnya itu? Wa man syaa minkum falyastaqim. Iya. Apa ayat sebelumnya? Wa man syaa minkum ayastaqim. Ya kan? Ada di apa? Wa ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin. Apa sebelumnya itulah ya. Liman syaa minkum ayastaqim. Ya kan? Ini menunjukkan siapa di antara kalian berkehendak untuk di atas petunjuk, kehendaki. Tapi apa? Wa ma tasyauna illa ayyasha rabbul alamin. Itu bagus disambung yang sebelumnya supaya lebih jelas. Tapi engkau berkehendak, kehendakmu itu di bawah apa? Tidak ada yang kau kehendaki kecuali harus juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa terjadi kehendakmu kecuali Allah kehendaki. Ya. Itu salah satu dari poin yang kita ambil. Di antaranya lagi apa? Penetapan masyiah untuk Allah dan hambanya. Iya, jelas. Ini membantah untuk bantahan 2 kelompok dari Qadariyah dan Jabriyah. Kemudian apa lagi? Iya, menjadikan masyiah Allah, masyiah makhluk di bawah dari masyiah Allah. Ini lebih jelas lagi untuk membantah siapa? Qadariyah. Karena Qadariyah itu menetapkan umumul masyiah, umumul khalq, umumul qadr. Iya kan? Apa maknanya? Ini penting. Umumul qadar, umumul masyiah, umumul khalq. Artinya dia tidak menafikan semuanya. Dia menetapkan qudra, masyiah dan khalq itu pada sebagian makhluk dan mengeluarkan pada
yang berkaitan dengan hamba. Tidak ada hubungannya masyiah Allah dengan perbuatan hamba. Tidak ada hubungannya penciptaan Allah dengan perbuatan hamba. Tidak ada hubungannya kudrah Allah dengan iya. Makanya dikatakan apa itu takdir? Apa itu kudrah Allah Subhanahu wa taala? Iya, dikatakan wallahu ala kulli syai'in qadir, yakni qadir ala ma huwa maqdurun lah. Yang ditakdirkan saja, yang dimampui saja mampu, yang tidak mampu tidak dimampui. Dan mereka mengatakan bahwasanya Allah itu tidak mampu kepada perbuatan makhluk. Ini semua dibangun di atas keyakinan yang batil. Makhluk yang menciptakan perbuatannya sendiri. Makhluk yang menciptakan perbuatannya sendiri. Iya, makanya dikatakan dia berdalilkan dengan ayat-ayat seperti tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Amalan disandarkan kepada siapa? Makhluk. Makhluk. Tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi makhluk. Mereka lupa bahwasanya Allah menjadikannya, memberikan kudrah, memberikan apa lagi? Masyiah, memberikan iradah, sehingga tercipta dari perbuatan itu. Jadi penyandaran makhluk, ciptaan makhluk, perbuatan hamba itu adalah makhluk, itu penyandaran apa kepada sebab, bukan penyandaran kepada fi'il. Sebagaimana disebutkan oleh Jabriyah dari Jahmiyah dan Al-Asy'ariyah. Baik. Qala rahimahullah taala, itu salah satu dari poin yang kita sebutkan. Berkaitan dengan itu dari masyiah, kata beliau, yahdi man yasha'u wa ya'simu wa yu'afi fadlan wa yudillu man yasha'u wa yakhdulu wa yabtali adlan. Ini masih berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini permasalahan tentang hidayah dan al-idlal. Permasalahan hidayah dengan al-idlal. Dan dua hal ini kembali kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Seorang di atas hidayah, di atas kesesatan, itu kembali kepada masyiah Allah. Tidak terjadi hidayah seorang hamba dan tidak terjadi kesesatan terhadap seorang hamba kecuali itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi permasalahan hidayah dan dhalal ini kembali kepada penetapan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah kehendaki? Allah beri hidayah. Siapa yang Allah kehendaki untuk sesat, Allah akan menyesatkan dari tersebut. Dari cocok untuk kita bahas di apa yang didatangkan musannif ini sesuai dengan masyiah, ya kan? Karena hidayah dan idlal ini masih berkaitan dengan masyiah. Masih berkaitan dengan masyiah. Baik. Kemudian kata beliau, yahdi, hidayah di sini diinginkan adalah hidayah taufik. Hidayah yang diinginkan di sini adalah hidayah taufik. Yaitu iradatullahi, ini sudah sebutkan di definisi dari siapa? Ibnu Qayyim. Iradatullahi min nafsihi ayaj'ala lil 'abdi ayaj'ala bi 'abdihi ma yasluhu bihi al 'abdu bi ayaj'alahu qadiran 'ala ta'ah, qadiran 'ala fi'li ma yardahu wa yuhibbuhu wa yabghidu ma yaskhituhu. Itu hidayah. Hidayah ini yaitu Allah memberi hidayah, Allah menjadikan seorang hamba berada di atas petunjuk, di atas iman, di atas Islam, di atas agama yang benar. Allah menginginkan kepada hamba ini untuk berbuat kebaikan yang berbuat apa yang Allah cintai, dan menjadikan hamba ini benci kepada kekufuran, benci kepada maksiat, benci kepada hal-hal yang jelek sehingga dia hindari. Itu hidayah. Ini semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namanya hidayah taufik. Dan hidayah taufik ini itu ada dua. Jadi kalau dikatakan hidayah ada dua, hidayah taufik dan hidayah irsyad. Hidayah yang lain di sana hidayah irsyad namanya. Ini tidak terkhusus untuk Allah Subhanahu wa taala.
ya, yang bermana hidayah bermana petunjuk, dalalah dan irsyad al-bayan, ini tidak khusus untuk Allah, tapi mencakup makhluk yang lain, manusia, Al-Quran, ya, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, ya, pada makhluk, innaka la tahdi ila siratim mustaqim, ya, itu hidayah bermana apa di sini? Irsyad, wa dalalah wal bayan. Dan hidayah taufik itu ada dua. Ada hidayah ila siratim mustaqim dan ada hidayah fi siratil mustaqim. Beda ya? Sama tidak? Hidayah ila siratil mustaqim dengan hidayah fi siratil mustaqim. Hidayah ila siratil mustaqim dan hidayah ila fi siratil mustaqim. Ini terkumpul dalam satu ayat, ihdinas siratal mustaqim. Hidayah ila siratal mustaqim ini hidayatul ula, yang Allah Subhanahu wa taala memang berikan langsung kepada hamba. Kata Nabi SAW dalam hadis kudusi, Allah Subhanahu wa taala firman, ya ibadi kullukum dhallun. Terus illa man hadaituhu. Ya kan? Kalian ini sesat kecuali siapa yang beri hidayah. Dilahirkan di atas keislaman, hidup di atas keislaman, dalam Islam, iman. Itu hidayah itu ila siratal mustaqim. Ini pertama, dikatakan hidayatul ula. Hidayah fi siratal mustaqim, hidayatul lahiqah. Hidayatul lahiqah. Ini seorang yang di atas hidayah, kemudian Allah Subhanahu wa taala atau mereka berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tambah hidayah tersebut kepadanya. Iya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yazidullahu alladhina tadaw hudan." Ya kan? Allah menambah orang-orang yang mencari hidayah, yaitu orang-orang yang berpetunjuk atas petunjuk, hudan, hidayah, tambah. Jadi dia sudah berada atas hidayah. Tapi karena ketaatan, iman, maka dia pun ditambah hidayahnya. Wa yazidullahu alladhina tadaw hudan. Allah menambah orang-orang yang berpetunjuk, petunjuk. Ya kan? Ini namanya hidayatul lahiqah atau hidayah ila hidayah fis siratal mustaqim. Dia sudah di atas jalan, tapi Allah beri hidayah lagi. Ya, semakin bertambah keimanannya. Dalam ayat lain, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahumut taqwa. Walladzina amanu walladzina ihtadaw. Orang-orang yang berpetunjuk, zadahum huda. Allah menambah kepada mereka petunjuk. Wa atahumul huda, dan Allah memberikan kepada mereka ketakwaan. Ya? Bisa tak? Jadi hidayah ada dua. Ada namanya hidayah taufik, ada namanya hidayah irsyad. Hidayah taufik ada dua. Ada hidayatul ula, hidayah ila siratul mustaqim. Ada namanya hidayatul lahiqah, yaitu hidayatul siratul mustaqim. Itu tambahan dari Allah SWT. Dia sudah berada atas jalan. Kemudian ya Allah tambah dengan apa? Dengan keimanannya. Ya, dengan keimanan yang Allah SWT berikan padanya. Ya. Berikan kepada dia, tambah semakin terus menerus di atas hidayah. Di atas hidayah. Baik. Itu permasalahan tentang apa? Hidayah yang diinginkan di sini. Ya, hidayah itu taufik. Qala yahdi man yasha'u wa ya'sim. Allah beri hidayah siapa yang Allah kehendaki. Wa ya'simu. Allah menjaganya. Wa yu'afi. Allah menjadikan dia terjaga juga dari dosa dan maksiat, kekufuran dan bid'ah. Iya. Ini selalu kita katakan ya, nas'alullah al-afiyata wassalamah. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Dalam sebuah hadis yang disebut ini hadis, ada yang mendhaifkan ya.
seorang berdoa dan dengar oleh Nabi SAW. Iya, Allahumma as'aluka sabr. Dia minta kesabaran. Sebelum bala itu menimpanya, dia minta kesabaran. Allahumma inni as'aluka sabr. Jadi dia belum terkena apa-apa, belum terkena musibah, dia minta apa? Sabar. Kata Nabi SAW, faqad sa'altal baliyah. Faqad sa'altal bala. Kau telah meminta musibah berarti kalau begitu. Walakin is'al, minta. Walakin kul as'alullah al-afiyah. Ya, minta al-afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terjaga dari jatuh dalam musibah, jatuh dalam dosa, musibah. Dihindarkan dari hal-hal yang makruh terhadap diri seorang hamba. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang beri hidayah siapa yang Allah kehendaki. Lihat. Dan Allah beri penjagaan siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah beri afiat kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini semua berkaitan dengan apa? Masya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang Allah beri ini fadlan. Ini akan datang nanti pembahasannya. Berkaitan dengan hidayah. Apa yang Allah beri itu karena apa? Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Yang Allah berikan kepada si hamba tersebut. Wa yudillu man yasha, begitu pula Allah disesatkan siapa yang Allah kehendaki. Wa yakhdulu, Allah menghinakannya, merendahkannya. Wa yabtali, Allah mengujinya, memberi ujian padanya, di musibah. Tapi itu karena keluar dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi pembahasan ini tentang pembahasan hidayah wa dhalal. Hidayah wa dhalal. Sebelum masuk dalam pembahasan hidayah wa dhalal, dan ini masing-masing punya dhabit yang dengannya kita akan memahami maksud dari kenapa Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, kenapa Allah beri tunjuk, kenapa Allah beri kesesatan, kenapa Allah jadikan Fir'aun sesat, jadikan ada orang yang kafir di muka bumi ini. Tapi sebelum itu kita masuk, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bahwasanya harus kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat adil. Dan tidak ada kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dalam sebuah hadis, tatkala Nabi SAW membagi ghanimah dari harta rampasan harta perang, kemudian datang seorang, ini ciri munafik ini dari di sini sumbernya orang-orang Khawarij ini. Datang kepada Nabi SAW. Lihat. Kemudian dia katakan, ini Khawarij bagi orang Khawarij dari sisi istilah keluar dari ketaatan dari pemerintah, dari penguasa, mengkritik penguasa. Apa kata munafik ini? Ini pembagian tidak adil. Tatkala Nabi SAW membagi harta rampasan, datang dia katakan ini pembagian tidak adil. Kritikan atau tidak? Kritikan kepada penguasa, celaan pada penguasa. Maka kata Nabi SAW pada saat itu, illam ya'dilu. Faman lam ya'dil, illam ya'dilillahu wa rasuluh. Kata Nabi, siapa lagi yang mau adil kalau Allah dan Rasulnya tidak adil? Kira-kira siapa lagi? Siapa lagi mau adil? Artinya tidak ada sifat pada Allah dan Rasulnya itu ketidakadilan. Tidak ada kezaliman pada sifat Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah tentukan dan Rasulnya itu adalah keadilan. Bagaimanapun kita melihat, itu adalah keadilan. Jadi pertama kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu padanya sifat al-adl dan Allah tidak ada kezaliman darinya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya untuk Allah Subhanahu wa taala hujjah yang dalam, memiliki hujjah yang dalam pada makhluknya, pada setiap ciptaannya, setiap kehendakinya, setiap
apa yang Allah tentukan. Itu Allah Subhanahu wa taala punya hujjah di situ. Punya hujjah. Alasan. Ya. Ini dalam ayat disebutkan. Iya. Qul falillahil hujjatul balighah. Ya. Katakanlah untuk Allah memiliki hujjah yang dalam. Iya, walau sya'allahu lahadakum ajma'in. Lihat, kalau Allah kehendaki, maka Allah akan jadikan kalian semua ini di atas petunjuk. Kalian semua diberikan hidayah. Tapi kenapa ada wallahu khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min? Ini semua ada alasan dibalik dari adanya orang mukmin dan orang kafir. Wa illa kita ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullukum mauludun. Iya. Apa di dalam hadis? Kullu bani Adam apa? Apa hadisnya? Kullu mauludin yuladu ala fitrati. Ahsantum. Iya, setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrahnya. Iya, di atas fitrah. Kemudian kullu mauludin yuladu ala fitrah, summa fa'abahu yunassirunahu wa yumajjisunahu wa yuwahidunahu. Iya, menjadikan dia Nasara, kemudian menjadikan Majusi, kemudian dia Yahudi. Ya, itu dia. Yahudi. Jadi hakikat seorang di atas fitrah, tapi Allah jadikan di antara mereka ada kufur, di antara mereka ada kafir, itu Allah memiliki hujjah pada hal tersebut. Ini yang perlu kita tahu. Yang pertama Allah adil, yang kedua Allah punya hujjah. Ya, qul falillahil hujjatul balighah walau syaa Allahu lahadakum ajma'in. Ya. Yang ketiga adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hujjah terhadap hambanya dan hambanya tidak memiliki hujjah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memiliki hujjah kepada hamba. Demikian pula Allah tidak, seorang hamba sama sekali tidak memiliki hujjah terhadap Allah. Alasan? Iya. Kenapa saya dikafirkan? Kenapa ini kafir, ini mukmin dan seterusnya? Kenapa masuk surga, kenapa masuk neraka? Tidak ada. Tapi Allah punya hujjah terhadap mereka. Kenapa dimasukkan dalam neraka, kenapa dimasukkan dalam surga? Dengan dua sebab, dengan dua perkara. Pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka sebab yang dengannya mereka tahu yang mana benar, mana salah. Allah berikan mereka apa? Hati. Ya kan? Iya. Apa dalam ayat? Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Lihat. Ini semua alat untuk apa? Iya, untuk bagaimana kita mengenal kebaikan dan hak. Jadi Allah beri sebab pada kita. Ya kan? Sebab Allah memberikan kita mata, berikan kita pendengaran untuk melihat. Iya. Jadi kalau kita pulang nanti kembali ke akhirat kita, kenapa tidak beriman? Antum bertanya, kenapa saya masukkan neraka? Karena kamu tidak beriman. Apa antum menjawab? Antum yang saya tidak tahu keimanan. Saya tidak melihat ini, saya tidak mendengar ini, saya tidak punya menerima ini, tidak ada. Ya kan? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Lihat. Itu akan ditanya nanti semuanya. Iya. Akan ditanya nanti. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala telah turunkan juga Al-Qur'an dan diutus kepada kita apa? Rasul. Iya. Diutus kepada kita Rasul. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Rasul diutus sebagai pemberi gembira dan pemberi peringatan supaya tidak ada lagi untuk manusia hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah apa? Diutusnya Rasul. Tidak ada. Iya. Tidak ada. Wa ma kunna mu'adzibina hatta
nab'atsa rasula. Tidak ada. Jadi kalau sudah turun rasul, sudah tegak hujjah. Jadi jangan bilang enggak ini dan itu, enggak ada. Itu kedua, ya. Bahwasanya Allah punya hujjah terhadap hamba, sedangkan hamba tidak memiliki hujjah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala jika menahan keutamaan kepada seorang hamba, maka tidak menjadikannya Allah Subhanahu wa taala itu zalim. Iya. Ketika menahan keutamaan, tidak memberikan kepada seorang keutamaan yang Allah miliki, maka tidak jadikan Allah SWT itu zalim, sedang yang lainnya diberikan. Zalim itu adalah ayyamna ahadun wajiban alaih. Iya. Yaitu dihalangi seseorang apa yang menjadi kewajiban atasnya. Iya. Jadi kalau dia Allah SWT tidak berikan keutamaan kepada seorang hamba, itu bukan karena dia zalim. Dan bukan berarti yang terhalang ini adalah memiliki kewajiban untuk mendapatkan keutamaan, tidak. Allah tahan karena tidak berhak mendapatkan keutamaan. Dan Allah berikan kepada seorang keutamaan karena dia berhak mendapatkan apa? Keutamaan. Iya. Kemudian yang terakhir, Anna Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya apa yang dia kerjakan. Tetapi hamba akan ditanya apa yang mereka telah kerjakan di muka bumi ini. Apa yang telah mereka lakukan, terkhusus apa yang Allah SWT telah berikan kepadanya dari nikmat. Sebagaimana dalam akhir di surah wa amma, bukan Al-Kautsar, bukan Al-Kautsar, apa di surah pendek, surah terakhir, Alhaakumut Takatsur. Akhir ayat. Alhaakumut Takatsur. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kan ditanya. Kalian diberikan penglihatan. Kenapa kamu lakukan ini? Kita ditanya. Dari apa yang Allah berikan kepada kita ditanya. Kamu diberi mata, kenapa kamu tidak gunakan untuk melihat kebaikan? Kamu diberi ini, kenapa kamu tidak gunakan untuk ini? Itu dia. Jadi itu 5 perlu kita ketahui bagaimana kita membahas tentang hidayah dan dolal. Kalau antum kuasai ini 5, maka antum keluar dari syubhat-syubhat kekeliruan yang mungkin bisa menjadikan seorang sesat dalam permasalahan hidayah dan dolal. Karena ini dibahas, itu bentuk bantahan terhadap Mu'tazilah. Iya, dengan kaidah yang mereka miliki dari akidah bahwasanya ciptaan Allah tidak Allah makhluk menciptakan apa? Perbuatannya sendiri. Maka menjadikan hidayah itu adalah irsyad. Irsyad saja. Bukan taufik dari Allah, tapi irsyad. Apa artinya irsyad? Sekedar memberikan petunjuk. Siapa yang menentukan? Makhluk. Sebagaimana Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita. Tapi siapa yang berbuat? Nabi atau kita? Kita jangan dikatakan saja ini sebab masuk neraka. Kita sampaikan, ya kan? Terus seorang yang seperti siapa? Nabi Musa. Diutus kepada siapa? Firaun. Untuk mengikuti ajarannya. Ini namanya apa? Dalalah apa? Hidayah apa? Hidayah itu irsyad, dalalah. Tapi Musa apa? Tapi Firaun apa? Apa yang dilakukan? Kufur. Seperti juga yang disebutkan oleh Mu'tazilah. Allah itu memberikan hidayah di man yasha, hidayah irsyad. Bukan hidayah taufik. Allah berikan petunjuk kepada makhluk. Pertanyaannya, makhluk kenapa ada yang kufur? Pilihannya sendiri. Kenapa? Mereka meyakini bahwasanya makhluk itu yang menciptakan apa? Perbuatannya sendiri. Taib, penamaan yudillu man yasha. Yudillu man yasha. Apa maknanya? Yaitu tasmiyah itu annahu dhal. Penamaan saja. Bukan Allah yang menjadikannya apa? Sesat. Tetapi apa? Allah hanya menyatakan dia sesat. Beda toh? Penamaan dia sesat dengan Allah menyesatkan. Beda atau tidak? Penamaan dia sesat berarti Allah tidak menjadikannya sesat, tapi dia sesat dengan
sendirinya. Tapi kalau Allah menyesatkan berarti apa? Di bawah perbuatan masih Allah Subhanahu wa taala. Allah kehendaki dia. Dan mereka menafikan itu. Perhatikan. Tapi kalau kita ambil 5 ini tadi, iya. Berarti apa? Menjadikan bahwasanya mereka tidak ada dari sedikit pun dari permasalahan tentang itu. Iya, Allah kehendaki. Kudrah Allah Subhanahu wa taala mencakup perkara yang mungkinat. Kemudian masya Allah Subhanahu wa taala itu kamilah, syamilah kepada seluruh makhluk. Baik. Kemudian kata beliau, wa yahdi man yasha wa ya'sim wa yu'afi fadlan wa yudillu man yasha wa yakhdhulu wa yabtali 'adlan. Ini masuk pembahasan tentang hidayah dan dhalal. Hidayah di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana kita sebutkan di sini adalah hidayah irsyad. Itu mencakup beberapa perkara dan keyakinan dari Ahlussunnah wal Jamaah tentang hidayah. Yang pertama adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yakini. Hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah apa ini? Taufik. Iya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Jelas? Engkau tidak akan bisa memberi hidayah itu taufik kepada siapa yang kau cintai, walakinallaha yahdi, dialah yang memberi hidayah siapa yang Allah kehendaki. Ya kan? Iya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah kehendaki maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Tidak ada sama sekali. Karena hidayah itu di mana? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Iya. Di dalam hadis apa? Kullu bani Adam inna quluba bani Adam baina isba'i min asabir rahman. Iya. Yusarrifu kaifa yasha. Iya. Kaifa yasha ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din. Perhatikan. Jadi hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, ada pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak ada yang memiliki seorang pun hidayah yang bermakna taufik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, hidayah murni itu adalah keutamaan Allah. Hidayah yang Allah berikan kepada makhluk itu murni adalah keutamaan Allah. Apa maknanya ini? Murni dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada makhluk karena dia telah melakukan sesuatu sehingga berhak mendapatkan hidayah, tidak ada. Tapi murni ketika Allah beri hidayah kepada makhluk itu murni adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Murni. Tidak karena seorang hamba melakukan sesuatu kemudian Allah beri apa? Beri hidayah, berhak mendapatkan hidayah ini karena dia sudah melakukan sesuatu, tidak. Itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya dan dari kemurniannya itu maka untuklah pujian yang agung terhadap Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah berikan kepada kita. Iya, makanya penghuni surga itu dalam ayat disebutkan, iya, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada. Alhamdulillahilladzi, pujian. Hadana li hada. Iya, yang Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hidayah untuk hal tersebut. Wa ma kunna lanahtadiya laula an hadana Allah. Artinya kami tidak bisa di atas petunjuk kecuali kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang beri hidayah. Artinya apapun yang kita lakukan, iya, itu kalau dikatakan balasan dari apa yang kita lakukan itu adalah hidayah, murni mu'arad, iwat, tahu iwat kan? Iya, itu tidak ada. Itu tidak ada. Iya kan? Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada hambanya itu karena keutamaan. Adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, murni kepada Allah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita puji. Iya, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Iya, laula hadana Allah ma shallaina wala tasaddaqna wala apa lagi? Dalam bait syair. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kamu tidak akan sholat. Kamu tidak akan puasa. Kamu tidak akan sedekah. Kamu tidak melakukan ketaatan. Ya? Itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika Allah menambah hidayah, itu masuk dalam hidayah ila fis siratal mustaqim.
atau hidayatul lahiqah. Iya. Allah tambah, ya kan? Alladzina tadau zadahum huda. Orang-orang yang berpetunjuk di atas petunjuk, Allah beri apa? Tapi hidayah yang pertama ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Murni. Iya, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, kalau antum bingung di sini, misalnya, terus kenapa kalau misalnya murni keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala? Berarti Allah yang tentukan. Ya kan? Kadang kita berpikir si fulan dapat hidayah, si fulan sesat. Ya kan? Ini tak kala kita ketahui bahwa ini murni dari Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah tafadulnya Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah kepada hambanya. Allah berikan keutamaan hidayah kepada hambanya itu kembali kepada dua hal. Kepada ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Pada ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bahwasanya dia berhak mendapatkan hidayah. Berhak ilmu bahwasanya ini cocok untuk menjadi orang yang berpetunjuk. Dan hikmah, Allah tahu. Allah tidak memberi petunjuk, tidak memberi hidayah, tidak memberi keutamaan kepada seorang hamba kecuali ada hikmah pada hal tersebut. Bisa? Jadi jangan pikir berarti ini ketentuan Allah. Iya, ketentuan memang. Tapi ketentuan itu tidak keluar dari hidayah, dari ilmu dan taib. Kalau dikatakan tiga ini, apa tadi pertama? Hidayah darinya. Yang kedua? Iya, keutamaan murni, keutamaan Allah SWT. Yang ketiga? Hidayah. Keutamaan itu kembali kepada ilmu dan antum perhatikan ini ayat di surah Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Surah apa itu? Apa? Hujurat ya? Hujurat ya? Iya. Hujurat. Cocok. Walakin Allah habbaba ilaikumul imana. Al-Hujurat itu? Iya. Lemah hafalan ini. Baik. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ya. Baik. Iya, Al-Hujurat. Ayat 7. Saya sebutkan dulu ayatnya. Lihat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, "Walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan min Allah wa ni'mah wallahu alimun hakim." Lihat. Perhatikan ayat. Ucapan Allah, "Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan." Ini apa? Hidayah. Apa hidayah tadi pertama? Pengertian hidayah Taufik, apa tadi? Allah menjadikan seorang hamba ini cinta kepada kebaikan dan benci kepada kekufuran. Itu hidayah kan? Taufik. Inilah hidayah tadi. Tapi apa? Walakin Allah habbaba ilaikum. Ini dia. Berarti semua ini dari mana? Dari Allah. Maksud yang pertama tadi hidayah min Allah. Walakin Allah habbaba ilaikum. Allah yang menjadikan kita cinta kepada kebaikan. Menghiasi hati kita dengan keimanan. Menjadikan hati kita benci kepada kekufuran. Ini semua dari mana? Allah yang menjadikan kita. Ini berarti kata hidayah dari mana? Ulaika humur rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang rasyid. Di atas kebaikan, di atas petunjuk. Lihat. Kemudian dalam ayat setelahnya, fadlan minallahi wa ni'mah. Keutamaan itu, hidayah itu sebuah keutamaan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud yang kedua? Yang kedua. Apa yang ketiga tadi? Keutamaan itu dari mana? Kembali ke mana?
Ilmu dan iya, makanya Allah tutup di ayat wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Mesti ya toh? Ya kan? Iya. Jadi Allah yang menjadikan kita darinya lah hidayah. Apa itu hidayah? Apa yang disebutkan tadi. Kemudian Allah berikan karena fadlam minallahi wa ni'mah. Dan ini Allah berikan keutamaan wa huwal alimul hakim. Tapi dia tahu. Dia ilmui. Ya kan? Dia ilmui. Jadi ayat ini mengumpulkan dari apa yang kita sebutkan tadi. Apa yang kita sebutkan tadi dari hidayah. Iya, dari hidayah. Baik. Kemudian jadi 3 tadi sudah. Kalau dikatakan berkaitan dengan hidayah, kita harus yakini hidayah dari Allah. Yang kedua, keutamaan. Yang ketiga, iya, keluar dari kembali kepada ilmu dan kembali kepada ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Wallahu a'lama bisyakirin. Wallahu a'lamu alaysa Allahu bi'alama bisyakirin. Iya. Bukankah Allah yang paling mengetahui pada orang-orang bersyukur? Iya. Wa laqad ikhtarnahu ala ilmin 'alal 'alamin. Kami telah memilih dia di atas ilmu. Ya, di atas ilmu dari seluruh apa yang ada di muka bumi. Menunjukkan bahwasanya itu apa? Dibangun di atas ilmu dan hikmah. Kenapa Allah menjadikan kufur? Kenapa Allah menjadikan dia di atas hidayah dan kesesatan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir permasalahan tentang kesesatan, idlal. Ini juga punya tobit. Perlu kita ketahui. Ini insyaallah kalau antum poinnya yang antum bisa kuasai, bagaimanapun datang syubhatnya tentang kesesatan dari Qadariyah, itu bisa terbantahkan semua. Pada permasalahan idlal itu juga punya perkara. Yang pertama, idlal itu min Allah. Idlal itu min Allah Ta'ala. Ya. Wa may yahdillahu fama lahu min mudil. Siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan kecuali Allah sendiri. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Jadi Allah yang memberi hidayah, Allah juga yang menyesatkan hambanya. Iya. Yaitu kesesatan itu dibawa dari masyiah Allah Subhanahu wa taala. Allah kehendaki dia menjadi sesat. Itu maknanya. Jadi kalau Allah menyesatkan, yaitu Allah SWT menghendaki dia sesat. Menghendaki dia sesat. Kemudian yang kedua, kesesatan itu murni. Murni juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi murni karena apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Murni adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi hidayah murni keutamaan, ya kan? Kalau ini murni keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sesatkan seorang yang sesat, maka itu keadilan Allah dan tidak ada kezaliman pada hal tersebut. Tidak ada kezaliman pada hal tersebut. Makanya dalam ayat wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Ya kan? Allah tidak menyesatkan seorang kaum sampai Allah beri hidayah. Pada mereka setelah jelas untuk mereka apa yang harus mereka takuti. Jadi kalau tidak ada, Allah beri hidayah dan Allah juga sesatkan, itu keluar dari keadilan, dan Allah tidak hanya menyesatkan dengan begitu saja. Sebagaimana hidayah, Allah tidak memberi hidayah secara abas. Perhatikan, Inna Allah la yahdi 'abdan abasa wa la yudillu al-'abda zulman. Allah tidak memberi hidayah kepada seorang hamba sia-sia, begitu saja. Berarti masuk dalam hikmahnya. Dan Allah tidak memberi kesesatan, tidak menyesatkan seorang hamba adlan, zulman. Karena apa? Hikmah juga. Dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu
dalam apa? Dalam ayat. Di dalam ayat wa amma samud fadainahum fastahabbal 'ama 'ala al-huda. Adapun kaum Samud kami beri hidayah, itu irsyad. Kemudian fastahabbul 'ama 'ala al-huda, maka dia lebih memilih kesesatan dibanding apa? Petunjuk. Iya, dia lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Jadi Allah sesatkan sesatnya seorang karena masyiah Allah Subhanahu wa taala. Itu keluar dari mana? Keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kezaliman. Senatnya saja menyesatkan Firaun. Iya. Senatnya saja menyesatkan menjadikan Abu Thalib penghuni neraka. Tidak keluar dari kezaliman, tapi keluar dari keadilan. Sebagaimana hidayah tidak keluar secara abas, tapi keluar dari keutamaan. Yang ketiga, yang terakhir. Bahwasanya idlal ini kembali juga kepada apa? Ilmu dan hikmah. Sama tadi. Kembali kepada ilmu dan hikmah. Iya. Allah berfirman, "Afara'aytum man ittakhadha ilahahu hawahu." Iya. Wa adallahu ala ilmin. Tidakkah engkau melihat seorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahan? Lihat. Tidakkah engkau melihat seorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahan? Wa adallahu ala ilmin, dan Allah jadikan mereka sesat di atas ilmu. Artinya Allah tahu. Kembali kepada ilmu Allah, kenapa Allah sesatkan, kenapa Allah jadikan kafir dan seterusnya. Ya. Taib. Dan ini masalah, kembali kita sebutkan bahwasanya kenapa disebutkan masalah hidayah dan idlal, itu untuk bantahan terhadap Mu'tazilah. Yang mereka menyandarkan perbuatan hamba itu kepada dirinya. Dia menjadikan dirinya sesat, dan dia juga menjadikan dia beriman. Tidak dibawa kehendak Allah, tidak dibawa kudrah Allah, dan tidak dibawa dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan sesat. Iya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu kurang dari masyiahnya, kurang dari kudrahnya. Iya. Dan seterusnya dari apa yang menjadi kesesatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun ukubah itu kesesatan, ukubah dari Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan dari dua perkara. Apakah dari dia meninggalkan hal yang wajib atau melakukan hal yang haram, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sesat, sesat. Baik. Habis ya? Iya. Saya mau habis ini sebelum masuk di pembahasan lain. Masuk tentang wa anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu mustafa wa nabiyyuhul muttaba wa rasuluhul murtada. Ini pembahasan saya mau jadikan satu pembahasan. Setelah itu kita masuk di Al-Quran kalamullah. Ini sudah masuk. Kira-kira cukup 5 menit. Kasihan yang di bawah. Yang di bawah selalu terlambat. Baik. Kita baca saja ya. Kata beliau, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Lihat. Dan seluruh mereka ini dari makhluk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka berganti-ganti. Yataqallabun. Itu berbalik-balik dari hidayah ke kufur, hidayah dan seterusnya. Ya. Kata beliau fi masyiatihi, itu pada cakupan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apa yang Allah kehendaki terlaksana pada hambanya. Ya. Berbeda-beda pada hamba, ada yang menjadi kufur. Walladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Itu semua dibawa pada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Terlaksananya masyiah Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, menjadikan mereka mukmin, menjadikan mereka kafir. Tapi lihat, Allah menjadikan seorang hamba menjadi mukmin dan kafir. Kata beliau, ini putarannya di mana? Baina fadlihi wa adlihi. Sudah kita sebutkan tadi. Ya? Baina fadlihi wa adlihi. Jadi Allah tidak menjadikan seorang mukmin abas. Memberi hidayah abas. Memberi iman abas. Sia-sia enggak. Tapi karena keutamaan.
Dan Allah tidak menjadikan seorang kufur zulman. Menjadikan seorang di atas kesesatan zulman, tapi apa? Karena keadilannya. Itu mananya. Ya. Wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi, yaitu fi masyiati an-nafidah. Masyiatnya yang terlaksana pada makhluknya baina fadlihi wa adlihi. Itu berputar antara keutamaan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. La radda li qada'ihi. Di situ ada sebelumnya. Ya. Wa huwa muta'alun 'anil adladi wal andad. Ada yang punya matan? Antum? Ada toh? Enggak ada juga? Mana? Ada isyarat? Ada? Wa huwa muta'alun. Iya, ada. Itu ada, itu yang wa huwa muta'alun 'anil adlali wal andad. Iya. Lihat. Ini berhubungan dengan sebelumnya. Makanya saya harus sebutkan. Jadi semuanya berputar pada masyiah. Dan putaran masyiah ini antara keadilan dan keutamaan. Kemudian kata beliau, dari masyiah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya semua terlaksana itu karena wa huwa muta'al. Iya, Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. La adlad muta'al an adlad wal andad. Iya, asbah, al-mathil, an-nadhir. Iya, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Dari tidak ada yang mengalahkan, tidak ada yang menguasainya. Dia maha tinggi dari permisalan, dari tandingan. Iya, dari penyerupaan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Apa yang Allah kehendaki? Menjadikan seorang menjadi muslim, seorang kafir dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang la yughalibuhu. Tidak ada yang menjadikannya dia kalah, dia bawah. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, muta'al, daripada suci, tinggi daripada dari tandingan ataupun permisalan. Iya, dari lawan dan seterusnya. Iya, adlad wal andad itu satu makna yang dimanakan dengan mathil, syabih, nadhir. Iya. Atau mata'al dari amman yughalibuhu, dari siapa yang menjadikannya dia kalah. Iya. Kata beliau la radda li qada'ihi, dan tidak ada yang menolak. Tidak ada yang bisa menolak. Tidak ada yang bisa membantah, menahan pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menahan dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Idza aradallahu biqaumin su'a fala maradda lah. Tidak ada yang bisa menahannya. Iya. Makanya terlaksana semua apa? Masyiahnya karena la maradda lah. La maradda lah. Tidak ada yang menahan dari ketentuannya. Allah kehendaki terjadi. Iya. Allah kehendaki terjadi. Iya. Kata Nabi SAW, la mani'a lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta. Perhatikan. Tidak ada yang bisa menahan apa yang kau beri, dan tidak ada yang bisa beri apa yang kau tahan. Tidak ada yang bisa menahan. Allah kehendaki beri. Allah kehendaki tahan. Tapi semua itu putarannya di mana? Hikmah, keadilan dan keutamaan Allah SWT terhadap hambanya. Kemudian kata beliau, wala mu'akkiba li hukmihi. Tidak ada mu'akkib. Mu'akkib di sini ada 3. Mughayyir, tidak ada yang merubah pada hukumnya. Iya. Tidak ada yang bisa merubah pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hukum Allah Subhanahu wa taala terang, jelas. Kemudian mana yang kedua? La radda li hukmi. Tidak ada juga yang bisa menolak dari hukumnya. Apa yang Allah tentukan. Tidak ada yang bisa merubah dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi, kalau Allah tentukan ini, tidak ada yang bisa berubah dari situ. Tidak ada juga yang menolak, menahan dari hukumnya. Tidak bisa menolak. Kalau Allah tentukan ini, tidak ada yang bisa lari darinya, menolak darinya. Yang terakhir, maknanya adalah la ahadun yanzuru ila hukmillah. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat hukum Allah Subhanahu wa taala, yang meneliti hukum Allah
sehingga dia adalah orang yang membenarkan atau orang yang menyalahkan. Karena tidak ada pada hukum Allah Subhanahu wa taala benar dan salah. Iya, tidak ada dalam hukum Allah sebagiannya benar dan sebagiannya salah. Bahkan semua dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu benar. Iya, semua dari ketentuan Allah benar dan terlaksana apa yang Allah kehendaki. Jadi itu tiga. La mu'aqqibala, itu la mughayyir, la rad, wa la yanzuru ahadun fi hukmillah. Fi hukmillah. Sehingga kalau dia misalnya la yanzur ahadun fi hukmillah, maksudnya dia memikirkan sehingga dia membenarkan atau menyalahkan, tidak ada. Bisa? Tidak ada yang bisa memberi kritik atau melihat ini salah, ini benar dan seterusnya. Kemudian terakhir kata beliau wala ghaliba li amrihi. Ini sama dengan tadi. Tidak ada yang bisa menguasai dari perkara Allah. Apa yang Allah tentukan? Iya, innama idza arada syai'an ayyakula hukum fayakun sudah. Kalau Allah keinginkan, langsung katakan kun, tidak ada yang bisa menahan. Tidak ada yang bisa mengalahkan dari perkara Allah SWT apa yang Allah inginkan tentukan. Kemudian terakhir, amanna bidzalika kulli wa aqayyana anna kullam min indihi. Ini sifat dari orang-orang yang beriman. Iya. Kullun amana bihi. Amana bidzalika kulli. Kita imani semuanya. Iya, kita imani semuanya. Apa yang Allah tentukan pada kita. Dan kita wa iqanna, kemudian kita yakini. Ini di atas dari ilmu. Tapi ada keyakinan, tasdik dengan hal tersebut, anna kullam min indihi, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini, kita imani bahwasanya seluruh dari Allah Subhanahu wa taala, pemberiannya, apa yang Allah tahan dari hidayahnya, siapa yang Allah sesatkan, semua itu kita yakin dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada syarikat untuknya, tidak ada tandingan dan tidak ada untuknya semisal dari hal tersebut. Kira cukup dulu insyaallah. Nanti kita lanjutkan. Ini sengaja tidak bisa juga saya potong karena sehubung dengan yang sebelumnya berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala terlaksana. Itu karena Allah tidak ada yang menandinginya dan seterusnya. Nah, setelah itu mari kita masuk di tentang Muhammad. Ini ada satu pembahasan juga, satu pertemuan. Setelah itu masuk di tentang akidah sunnah wal jamaah, tentang Al-Qur'an, kalamullah. Baik. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka.